Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memulai terlebih dahulu dengan membaca doa kepada teman kita Muhammad Abdul Rahimi. Boleh maju ke depan untuk memimpin doa pembuka pada hari ini. Silahkan pimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek dulu terlebih dahulu kerapian anak-anak semua. Coba semuanya anak-anak dipersilakan untuk berdiri mengecek kerapian pakaiannya, kerapian tempatnya. Oke, jika sudah selesai, anak-anak boleh duduk kembali. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini tanggal 23 Juli 2025. Amalia Tahira, Ashraful Fatah, Farid Al-Hafiz, Fikral Katbil Umam, Husnul Khatimah, Muhammad Abdul Rahimi, Muhammad Ahrajul Ihsan, Muhammad Dafa, Muhammad Fadil, Muhammad Habibi, Muhammad Zayan Imam, Muhammad Zulfia, Natasha Ami Zahara, Siena Almira Bilkis, Muhammad Alif Maulana. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini semuanya anak-anak kelas 6 hadir semua. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu minta kepada Natasha untuk memimpin lagu nasional ke depan. Silakan Nak, maju ke depan. Untuk teman-teman yang lain, silakan berdiri. Sini lagi. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Anak-anak boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita masuki kepada materi kita pada hari ini, Ibu ingin anak-anak semua mengangkat tangannya, boleh sambil digerakkan. Boleh diputar pergelangan tangannya. Anak-anak juga boleh berdiri dan duduk kembali. Nah, setelah anak-anak melakukan pergerakan tangannya, apa yang kalian rasakan? Apakah tangan kalian bisa bergerak jika tidak mempunyai tulang? Tidak. Nah, maka materi kita pada hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah bergerak. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini Nah, coba kita perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengenal rangka, otot, dan juga sendi. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami fungsi daripada sistem gerak. Dan selanjutnya, peserta didik menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan tulang, otot, dan juga sendi. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat replika rangka manusia secara sederhana dengan menghubungkan bagian-bagian yang telah disediakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pada hari ini. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu video singkat tentang otot. Nah, kita lihat ya. Halo semuanya. Teman-teman, semuanya boleh memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Rangka tubuh kita yang terbuat dari tulang-tulang yang keras. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah bangunan. Rangka adalah bagian yang menyusun bangunan itu agar kokoh dan berdiri tegak. Oke. Fungsi rangka adalah untuk menopang tubuh, melindungi organ vital, tempat meledaknya otot, menyimpan mineral dalam tubuh, tempat pembentukan sel darah. Beberapa contoh tulang pada tubuh manusia. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Tulang belakang menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang lengan membentuk lengan dan membantu kita bergerak. Tulang kaki. Oke, baik. Setelah kita menonton video singkat tadi, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua. Apakah fungsi daripada rangka? Ada yang tahu? Untuk melindungi jantung dan paru-paru. Oke, boleh. Ada yang lain? Fungsi daripada rangka manusia adalah untuk apa? Untuk bergerak. Untuk menekan badan. Iya, fungsi rangka adalah untuk menopang tubuh. Oke, nah
sebelum kita lanjut ke videonya, Ibu mau melatih fokus anak-anak dulu. Kita melakukan tepuk konsentrasi dulu ya, supaya anak-anak semua fokus untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ayo, ikutin perintah dari Ibu. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk banyak-banyak. Oke, baiklah teman-teman semua. Sekarang Ibu akan melanjutkan lagi videonya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan apa yang disampaikan dari video yang Ibu tayangkan. Sendi memungkinkan tulang-tulang kita dapat bergerak. Sendi engsel mengizinkan gerakan satu arah seperti itu. Contoh, sendi pada siku dan lutut. Sendi peluru memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh, sendi pada bahu dan pinggul. Sendi pelana memungkinkan gerakan dalam dua arah. Contoh, sendi pada ibu jari. Sendi putar. Ini adalah jenis-jenis sendi. Contoh, sendi pada leher yang menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Kemudian ada otot. Otot adalah jaringan tubuh yang bisa berkontraksi dan menyebabkan gerakan. Oke. Teman-teman bisa memperhatikannya ya. Otot rangka Selanjutnya ada jenis otot juga. dan membantu dalam gerakan tubuh yang sadar. Contoh, otot biceps pada lengan. Otot biceps terletak pada lengan atas dan membantu dalam menekuk siku. Oke. Otot rangka. Otot triceps terletak di belakang lengan atas dan membantu meluruskan siku. Otot betis terletak di bagian belakang bawah kaki, membantu dalam berjalan dan berlari. Otot jantung. Oke. Otot jantung terdapat di jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah gambar otot jantung. Otot polos. Kemudian ada otot polos juga ya. Dan dalam seperti lambung dan usus dan bergerak secara tidak sadar. Rangka memberikan bentuk, dukungan, dan perlindungan pada tubuh. Sendi memungkinkan pergerakan tulang-tulang di dalam tubuh. Otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman semua memperhatikan apa yang sudah Ibu tayangkan tadi tentang rangka, tulang, otot dan juga sendi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk teman-teman semua dalam masing-masing kelompok. Nah, kita sudah dibagikan dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Di masing-masing kelompok, Ibu akan membagikan LKPD dan nanti akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Dalam pengerjaan LKPD ini, Ibu memberikan waktu 40 menit. 10 menit untuk presentasi. Sudah siap? Sudah. Kita mulai pembagian LKPD.
berarti nanti berbagi ya. Tunggu. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD dan tugas yang harus diselesaikan. Di masing-masing kelompok, Ibu sudah membagikan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas dari LKPD. Setelah teman-teman selesai membuat proyek yang Ibu suruh, teman-teman menjawab soal yang terdapat di LKPD. Dan selesai mengerjakan semua, teman-teman melakukan presentasi di depan kelas. Dan sekarang sudah bisa dimulai. Perlu Ibu ingatkan, dalam melakukan kerja kelompok, harus saling bekerja sama antar anggota kelompok. Agar apa yang kita inginkan tercapai dan selesai dengan tepat waktu. Gambar bagian-bagian rangka yang telah digunting boleh anak-anak tempel di karton yang telah Ibu sediakan. Tunggu ya. Boleh saling bekerja sama ya. Jika ada yang ingin tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Oke. Setelah selesai mengerjakan proyek, maka kita akan melakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Jika tidak ada yang mengerti, boleh ditanyakan. Kenapa? Kenapa? Tusuk lidi. Oh ya, maaf. Ibu lupa membagikan tusuk lidi.
Waktu untuk menyelesaikan proyek 40 menit ya. Nanti 10 menit kita akan melakukan untuk presentasi di depan. Boleh sambil diisi pertanyaan yang ditanyakan di LKPD. Ini tadi kita sudah menonton video. Oke. Nah, kita harus berolahraga pastinya ya. Untuk membolongkan, teman-teman bisa menggunakan tusuk sate yang sudah Ibu berikan tadi. Untuk membolongkan bagian-bagian rangka, teman-teman bisa menggunakan tusuk sate yang telah dibagikan. Ingat ya, fungsi rangka tadi adalah sebagai penopang ya, teman-teman. Jika ada yang sudah selesai, tadi guntingnya ada 3 kan? Iya. Boleh ditempel, yang udah selesai boleh ditempel di kartonnya, kemudian digunting lagi. Ditempel, habis itu digunting lagi. Setelah digunting, teman-teman bisa menempel di karton yang telah disediakan. Kemudian digunting lagi karton tersebut, baru dimasukkan tali. Nggak apa-apa, nanti dipakai lem ini. Kasih lem. Ini kasih lem. Tempel, nanti dipotong. Baru kita bolongkan. Bolongnya pakai tusuk sate. Nah, ini digunting. Kalau gunting kartonnya, tempel lagi. Kasih lem lagi kalau tidak mau lengket. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada yang perlu dibantu? Oke. Ini bisa ditempel di sini. Lalu digunting lagi supaya dia lebih kokoh. Boleh dibantu. Ayo, pentingnya bekerja sama dalam kelompok ya. Ditempel dulu ke karton. Ayo, sebagian boleh menempel di karton. Gunting. Setelah ditempel di karton, kalian bisa membolongkannya menggunakan tusuk sate yang disediakan. Ya. Ditempel dulu di sini, baru dipotong, baru kita masukin benang. Pakai lem.
Kasihkan lem dulu. Oke. Oke. Ditempel di paling sudut sini. Oke, kemudian digunting kembali, baru kita bolongkan. Oke. Boleh digunting. Supaya mudah, ini gunting sebagian. Supaya mudah digunting. Oke. Nah, ini bisa digunting sesuai dengan bentuk badan rangka. Yang lain bisa dilem lagi. Di sini boleh, supaya bisa kita gunting dengan mudah. Oke, kelompok 1 sudah hampir jadi rangkanya. Kita lihat sekarang ke kelompok 2. Bagaimanakah dengan kelompok 2? Oke. Ini bisa dibantu teman yang lain untuk digunting supaya cepat selesai dan kita cepat melakukan presentasi. Nggak perlu terlalu rapi. Yang penting dia bisa membentuk seperti rangka. Sudah bisa. Dipotong, kemudian baru dibolongin dengan tusuk sate. Bagaimana dengan kelompok 3? Kelompok 3. Ya. Ya, digunting. Jangan sampai hilang ya, dipastikan semuanya utuh menjadi satu rangka yang sempurna. Langsung digunting saja kelompok 1. Ya. Ini kawannya bisa digunting. Nah. Bisa digunting kalau sudah selesai. Supaya mudah, ini bisa digunting setengah. Jangan kebesaran kartonnya. Nah, digunting dulu setengah itu, baru nah, bagaimana dengan kelompok 3? Ini digunting. Boleh. Yang sudah boleh dibolongin. Oke. Jika sudah selesai diguntingkan, anggota kelompok yang lain boleh langsung dikaitkan. Supaya proyek kita cepat selesai. Ini digunting. Ayo. Iya, dibolongkan. Yang ada tanda lubangnya itu dibolongkan. Lebih sedikit nggak apa-apa ya, tidak harus. Jika sudah dibolongkan, boleh dimasukkan benang yang telah Ibu sediakan. Ayo. Ditempel dulu nak ya, ini ditempel dulu. Baru kemudian dipotong ya.
Oke. Jika sudah, langsung dibolongkan. Nah, ini kan sudah, boleh langsung dirangkai. Mana ya? Nah, dipotong ini dulu. Kakak, ini dulu nak. Nah, biar bisa dirangkai di badannya. Pastikan memotong bagian badannya terlebih dahulu, supaya memudahkan kita untuk merangkai bagian lengan dan kakinya. Oke. Pastikan tidak terbalik dalam memasangkan benangnya ya, teman-teman semua. Oke. Hati-hati. Jika sudah digunting semua, boleh dibolongkan lubang yang ada pada gambar menggunakan tusuk sate yang telah disediakan. Tidak lupa menjawab LKPD yang telah diselesaikan, yang telah diberikan. Itu, ini boleh langsung digunting. Nggak apa-apa kalau lebih sedikit. Ini sudah bisa langsung dibolongkan ya. Iya. Boleh. Sini. Ini harus dimasukkan ke bagian badannya dulu, baru kita bisa sambung ke lengannya. Pastikan badannya sudah selesai dipotong. Ya. Ayo. Ya, 40 menit. Waktunya sisa 20 menit lagi ya. Langsung dibolongkan, Nak. Langsung dibolongkan. Pastikan badannya terlebih dahulu. Setelah dibolongkan baru bisa kaitkan dengan lengan dan kakinya. Oke. Sini biar bisa Ibu bantu kelompok selanjutnya. Kawannya langsung digunting. Kakak bisa mengisi ini. Kita belum selesai. Supaya nanti kita bisa melakukan presentasi di depan. Oke. Adakah kelompok yang sudah selesai? Adakah kelompok yang sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai,
Lanjut dikerjakan soal yang ada pada LKPD. Tempel. Oke kan. Jika tidak, boleh. Nah, mulai digunting. Oke, kelompok 2 sudah hampir selesai. Kelompok 1 sudah mulai merangkai. Bagus. Oke. Ini pastikan benar. Ini paha. Lengan itu lebih kecil ya. Lengan lebih pendek. Ini pahanya. Ini lengan. Masing-masing bekerja di kelompok sendiri ya. Oke. Pastikan ya lengan itu jangan cenderung lebih pendek daripada paha. Kenapa? Mana? Ini kaki, lengan yang segini, ini lengan. Nah, ini. Pastikan susunannya benar. Nah, seperti ini dia. Ini seperti ini, itu. Nah. Ayo. Pastikan kerjasama yang baik ya antar kelompok ya. Oke. Kasih lem lagi nak. Mana lemnya tadi? Ini ditempel ke sini di lem. Oh udah, boleh. Ini lengannya boleh digabung terus ya yang udah ada. Nah, seperti ini. Nih. Ini boleh digabung nih. Ini kan lengannya. Nah, boleh dipasang seperti ini. Udah, silakan duduk masing-masing di kelompok sendiri. Ayo. Lengannya yang pendek ya, jangan salah memasangkannya. Oke. Boleh dipotong dulu ininya. Baru kita ikatkannya. Nah, diikat seperti biasa. Iya, rangkai dulu ini biar bisa aja dengan tangan. Nanti tinggal pasang ke sana. Nah. Ya, itu udah betul nak dipasangkan lengan. Nah, seperti pasangkan
Masukkan terus benangnya ke situ. Nanti tinggal kita pasangkan ke badannya. Kelompok 2 sudah hampir selesai. Kelompok 3, kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah memasangkan lengannya. Ini supaya cepat, ini boleh dipasang dengan kakinya dulu. Mana kakinya? Tidak, ini dulu. Kaki yang satu lagi. Mana satu lagi? Nah, ini ini nanti baru kita tempelkan ke badan. Nah, yang ini. Ini seperti ini. Satu lagi kakinya yang ini. Nah, pasangkan benang dulu ini dengan ini. Ini dipasangkan benang. Baru kita pasangkan ke sana. Kena. Nah, ini dipasangkan nih. Ini. Iya, setelah dipasangkan terus. Setelah dirangkai semua, oke, saatnya kita akan melakukan presentasi ya. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Ada 10 menit lagi ya. Ya. 10 menit lagi. Diikat. Iya, diikat. Diikat mati aja supaya dia tidak lepas. Nah, seperti ini. Boleh diikat, dipotong. Masing-masing tetap di kelompok sendiri ya. Masing-masing tetap di kelompok sendiri. Boleh duduk di sana. Sepuluh menit lagi ya. 10. Oke. Pasangkan ke badannya. Mana badannya? Tusuk satenya dipasang di bagian lengan, kedua lengannya. Nanti dia akan kita gerakkan. Iya. Iya. Oke, kelompok 1 sudah hampir selesai ya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Oke, sudah. Ini mana kakinya? Kakinya belum dipasang. Oke. Iya. Oke. Nah, tinggal pasangkan ke sini. Udah salah ini ya.
Boleh. Iya. Ini benangnya dipotong. Satu lagi. Oke. Kakinya ini kelompok 2, silakan pasang kakinya. Oke, kelompok 3 juga sudah. 5 menit lagi ya. Oke. 5 menit lagi. Oke, seperti ini. Jika sudah selesai, kita akan melakukan presentasi kelompok di depan kelas. Pastikan di kelompok sendiri masing-masing ya. Oke. Silakan dibantu teman kelompoknya. Tidak perlu buru-buru, kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi tidak perlu buru-buru. Di belakang. Ini ditempel tusuk satenya di lengannya. Nanti kita gerakkan. Nah. Kalau memang susah, boleh tusuk satenya ditusuk aja. Jadi kalau misalkan dilem nanti lepas kan. Kalau dilem lepas, boleh ditusukkan ke lengannya supaya bisa digerakkan. Enggak, ini lem. Nggak apa-apa, jika tidak susah untuk dilem tusuk satenya, bisa menusuk langsung ke bagian lengan yang ada pada rangka tersebut. Ayo. Pasangkan ini dulu. Ini salah.
salah. Ini kakinya kan. Cepat. Siapa yang sudah selesai? Boleh memakai lem ini. Oke, sudah mau selesai kelompok 3. Sekarang kita lihat kelompok 2. Bagus. Oke. Ingat, kerja sama tim yang bagus akan menghasilkan karya yang bagus juga. Oke. LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Tangan aja. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Boleh duduk dulu. Kita akan melihat kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah? Silakan duduk di tempat masing-masing. Ya. Oke. Oke. Sudah selesai? Oke, silakan duduk di kursi masing-masing. Sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Oke, sudah? Tinggal dipasang satu lagi kan, sebelah lagi kakinya. Nah. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Setelah 2 menit, selesai tidak selesai, kita akan melakukan presentasi kelompok. Ya. Taruh di sini. Ayo. Ingat ya, kerja sama tim yang baik akan menghasilkan hasil karya yang baik juga. Diikat, nggak apa-apa. Ini diikat. Ya. Kenapa? Siapa? Hah? Tunggu sebentar ya.
Udah? Sudah? 1 menit lagi. Belum. Tenang ya. Oke. Sudah? Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, sudah ya. Oke, silakan duduk di kursi masing-masing. Tidak apa-apa. Dah, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh maju ke depan. Semuanya boleh maju ke depan, kelompok 1. Kelompok yang lain boleh duduk di tempat. Kakak, boleh duduk di kursinya. Di sebelah sini. Kita akan melihat hasil presentasi. Sini. Kita akan melihat hasil presentasi dari kelompok 1. Boleh berdiri di sini. Nah, boleh dibacakan apa yang sudah dituliskan. Boleh. Boleh ke sini lagi gesernya. Geser ke sini lagi. Oke. Kelompok yang lain mendengarkan ya hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Apa yang kalian dapat setelah membuat proyek yang tadi? Silakan baca. Ya. Nah. Oke, kelompok lain silakan mendengar. Boleh dipakai ini. Pegang aja. Oke. Menurut kalian rangka berfungsi untuk apa ya? Untuk menopang tubuh. 2. Coba tuliskan 5 nama-nama tulang yang kalian ketahui. Silakan duduk dulu. Tulang rusuk, tulang belakang, tulang paha, tulang kepala, tulang rahang. 3. Coba dipikirkan kalau tubuh kita tidak mempunyai tulang, apakah yang terjadi? Kita tidak akan bisa bergerak. 4. Apa yang harus kita lakukan supaya tulang kita tetap sehat? Kita harus berolahraga agar tulang kita tetap sehat. Oke. Sekarang apa yang terjadi pada tulang ini? Jika tidak memiliki tulang, apakah itu bisa bergerak? Coba kalian praktekkan. Inilah hasil proyek dari kelompok 1. Kaboh juga bobohnya. Oke. Nah, coba perhatikan kelompok 1 sudah berhasil membuat wayang rangka menjadi satu bentuk yang utuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Tidak apa-apa, langsung aja. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Nggak apa-apa, langsung maju saja. Langsung maju. Kelompok 2 akan melakukan presentasi. Boleh berdiri sebelah sini. Oke, boleh. Baca apa? Ke sini lagi.
Teman-teman, boleh ke sebelah sini lagi. Sebelah sini lagi. Oke. Silakan presentasinya untuk kelompok 1. Baca apa? Iya. Yang ini ya? Nah, langsung. Oke, kelompok 2 kami presentasikan. Kelompok lain silakan mendengarkan. Menurut kalian rangka berfungsi untuk apa ya? Mengokohkan tubuh. Tulislah 5 nama-nama tulang yang kalian ketahui. Tengkorak, tulang belakang, tulang lengan, tulang kaki, tulang rusuk. Coba pikirkan, kalau tubuh kita tidak mempunyai tulang apakah akan terjadi? Tidak bisa bergerak. Apa yang harus kita lakukan supaya tulang kita tetap sehat? Berolahraga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Langsung maju. Kita akan mengerjakan evaluasi. Ayo. Cepat. Waktu kita tidak banyak lagi ya. Sebelah sini. Berdiri ke sebelah sini lagi. Ayo, sebelah sini. Langsung bacakan. Kelompok yang lain silakan duduk di tempat. Kita akan mendengarkan kelompok. Ya, iya. Menurut kalian rangka berfungsi untuk apa ya? Menyerahkan tubuh. Coba tuliskan 5 nama-nama tulang yang kalian ketahui. Tulang belakang, tulang rusuk, tulang kaki, tulang ekor, tulang pipi. Oke, sudah cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Boleh kembali lagi ke tempat. Oke. Silakan duduk. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari kegiatan proyek yang kita lakukan. Yang pertama kita akan melihat dulu fungsi daripada rangka itu adalah sebagai penopang. Dan kemudian ada berbagai macam jenis tulang. Di antaranya ada tulang pipih, tulang pipa, dan juga tulang pendek. Jika kita tidak mempunyai tulang, apakah tubuh kita bisa bergerak? Tidak. Nah, cara untuk kita menjaga kesehatan tulang kita, salah satunya adalah dengan berolahraga. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian mengerjakannya. Silakan mengerjakan masing-masing. Ibu, boleh ambil pulpen. Langsung. Tidak lama-lama ya. Hah? Ya, diisi terus di situ ya. Langsung diisi. Boleh bulat, boleh ditulang. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Oke.
Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Udah? Oke, boleh dikumpulkan jika sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai? Oke. Oke. Sudah? Ya sudah dikumpulkan. Mana? Oke. Oke, sudah selesai semua? Ya, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Sudah, Nak? Oke. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah anak-anak semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasi dan presentasi kelompok. Dan selanjutnya, teman-teman semua, anak-anak semuanya akan menyimpulkan sama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang rangka, di mana rangka itu merupakan susunan tulang-tulang dalam tubuh yang berfungsi sebagai penopang. Nah, kemudian kita akan melihat lagi ada tulang. Ada fungsi tulang yang salah satunya adalah untuk memungkinkan gerakan. Terus tulang juga dapat membentuk struktur rangka, dapat menghasilkan sel darah, dan mampu melindungi otak. Selanjutnya, ada juga berbagai macam jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ada yang pertama tulang pipa, terus ada tulang pipih, tulang pendek, dan juga tulang tak beraturan. Tulang pipih itu biasanya dia terdapat di tulang tengkorak, terus di tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa dia biasanya terdapat di ruas-ruas jari. Dan kemudian tulang pendek di mana? Di pergelangan kaki. Dan terakhir adalah tulang tak beraturan. Jadi, kemudian ada berbagai jenis sendi. Ada sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan juga sendi pelana. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana bentuk dari jenis-jenis sendi yang telah Ibu sebutkan tadi. Kemudian ada juga otot. Otot itu ada 3 jenisnya. Jenis ototnya ada 3. Yang pertama ada otot jantung, kemudian ada otot rangka, dan yang terakhir ada otot polos. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Oke, intinya jika tubuh kita mampu bergerak, berarti kita harus memiliki tulang, ya kan? Nah, satu lagi, untuk menjaga kesehatan tulang, apa yang harus kita lakukan? Selain berolahraga, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang kita? Kita juga harus makan yang bergizi, ya kan? Menjaga makanan supaya kesehatan tulang dan juga tubuh kita baik dan sehat. Oke? Selanjutnya, satu lagi, kita melihat sendi. Fungsi dari otot. Yang terakhir, fungsi dari otot. Siapa yang mau membacakan? Fungsi dari otot. Siapa yang mau membacakan? Ayo.
Oke, coba fungsi dari otot sebagai apa? Oke, itu adalah fungsi daripada otot. Oke, baiklah. Hari ini sudah selesai materi kita. Maka sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Bagaimanakah perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran IPAS hari ini dengan tema rangka senang? Apa yang kalian dapatkan dari hasil proyek yang tadi? Kalian bisa tahu apa setelah membuat proyek rangka tadi? Ayo. Iya. Bergerak ya, bahwa Tuhan kita bisa bergerak. Oke, alhamdulillah semuanya senang dan paham tentang materi yang disampaikan hari ini. Ibu akan menutup pelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih untuk anak-anak semua hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.